Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firman Putra. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, prodi D3 Kedokteran Belitung. Sebelumnya, sesuai dengan janji yang telah kita lakukan melalui WhatsApp, saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu mengenai kesehatan keluarga Ibu. Seperti itu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin tanyakan, Bu, sebelum kita mulai? Enggak ya. Untuk tempatnya mau di mana, Bu? Ya di sini aja nggak apa-apa. Oh, di sini aja ya. Mungkin nanti waktunya 10 sampai 15 menit ya, Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti saya akan menanyakan seputar dengan silsilah keluarga Ibu, terus kesehatan keluarga Ibu, serta nanti saya akan menanyakan terkait dengan lingkungan sekitar. Seperti itu. Siap. Sebelumnya ya, Ibu namanya siapa, Ibu? Nama saya Sri Widyaningsih. Sri Widyaningsih. Untuk yang menjadi kepala keluarganya di sini siapa, Ibu? Saya sendiri, karena bapaknya udah nggak ada. Oh, karena bapaknya sudah sedang ada, Bu ya? Iya, bapaknya sudah meninggal 8 tahun lebih yang lalu. Oh, seperti itu. Nah, sebelumnya saya mohon izin ya, Bu. Di sini saya akan izin mencatat karena untuk pendokumentasian seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya di sini kepala keluarganya Ibu ya? Iya, namanya betul. Bu Sri Widyaningsih. Umurnya berapa, Bu? Umur saya 52 tahun. 52 tahun ya, Bu ya. Ya. Terus untuk sukunya apa, Bu? Saya suku Melayu, orang Belitung asli. Oh, suku Melayu. Untuk pendidikan terakhir, Bu? Saya SLTA. Oh, SLTA ya. Tepatnya Terus? Semea. Oh, Semea. Boleh tahu untuk nomor teleponnya, Bu? 0878 9645 2902. Oke. Terus untuk alamatnya di mana, Bu? Di Jalan Kampung Damai, RT 1 RW 2 nomor 71. Oh, 71. Oke. Untuk yang tinggal di rumah ini ada berapa orang, Ibu? Untuk yang di rumah ini kami tinggal berempat. Berempat ya? Karena anak saya 3 orang. Oh, 3. Terus untuk kalau boleh tahu anak yang pertama itu namanya siapa? R. Oh, anak R ya? Iya. Itu laki-laki apa perempuan, Bu? Perempuan. Perempuan ya? Iya. Terus untuk umurnya berapa, Bu? Umurnya kurang lebih, umurnya 28. 28 tahun. Iya. Untuk pendidikannya? Pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir SMA. SMK. Oh, SMK. Iya. Terus ini untuk keadaannya sehat ya, Bu? Iya, kalau sekarang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terus untuk yang anak yang kedua, Bu? H. Anak H ya. Laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki. Laki-laki. Terus untuk umurnya berapa? Umurnya 26 tahun. 26 tahun. Iya. Terus pendidikan terakhirnya, Bu? Sama, SMK juga. SMK juga. Iya. Terus kesehatannya gimana untuk sekarang keadaannya? Kalau anak saya perempuan sekarang alhamdulillah keadaannya sudah baik. Yang Karena kedua? dulu yang kedua juga iya alhamdulillah sehat. Oh gitu. Untuk yang anak yang ketiga, Bu? Anak yang ketiga A. Oh, anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Usianya berapa, Bu? Usianya 20 tahun. 20 tahun. Pendidikan terakhirnya? Dia lulus MAN. Aman ya? Iya. Oke. Untuk kesehatannya, Bu, keadaan sekarangnya? Alhamdulillah baik kesehatannya. Baik ya? Iya. Sebelumnya saya ingin bertanya juga, Bu, terkait dengan apa namanya? Untuk Ibu sendiri ada berapa bersaudara ya, Bu? Kalau saya 12 bersaudara. 12 bersaudara. Iya. Oh. Terus untuk tadi kan katanya suaminya sudah nggak ada, Ibu ya? Iya. Ibu masih ingat nggak untuk suaminya itu berapa bersaudara? Suami saya 9 bersaudara. 9 bersaudara. Iya. Itu ingat nggak anak pertama, kedua, ketiganya? Ya karena saya ingatnya cuma 6, soalnya 3 tuh meninggal waktu masih kecil-kecil. Oh, dia meninggal saat Iya. kecil ya. Untuk orang tuanya Ibu, apakah masih ada dua-duanya? Orang tua saya sudah meninggal semua. Sudah meninggal dua-duanya ya? Iya. Untuk orang tuanya almarhum suami Ibu? Sama sudah meninggal semua juga. Masih sudah meninggal juga ya? Iya. Oke. Terus kalau misalnya di rumah ini itu yang tinggal hanya satu keluarga atau ada keluarga lain juga yang tinggal? Oh, kalau di rumah ini tinggal cuma kami sekeluarga berempat. Oh, cuma keluarga ya? Iya. Nah, baik Bu. Jadi kalau saya lihat dari tipe-tipe keluarga yang tinggal, nah ini masuk ke tipe keluarga nuklear family.
Nah, maksudnya jadi keluarga nuclear family ini hanya satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Iya, betul. Tidak ada keluarga lain yang ikut tinggal bersama di rumah, Tidak. di satu rumah itu. Iya, Nah, betul. seperti itu. Nah, kalau untuk apa namanya, etnis keluarga, maksudnya ibu tuh berasal dari asli suku Melayu ya tadi kan. Iya. Terus? Tepatnya dari Belitung asli. Terus Terus saya waktu SMP saya tinggal sama kakek di Jakarta dan kerja di Jakarta sampai kerja. Terus saya dapat jodoh menikah dengan orang suku Jawa. Oh, istri suaminya asli Jawa Bu ya? Iya, tepatnya Klaten. Oh, Klaten. Terus Bu? Terus pas seiring waktu umur anak saya yang terakhir umur 1 tahun, suami saya itu mulai kena penyakit diabetes. Sampai usianya anak saya lulus kelas 6 SD, suami saya meninggal dunia. Dan sebelum meninggal, almarhum itu berpesan kalau mau dimakamkan di Belitung, nggak mau dibawa pulang ke Jawa ataupun dimakamkan di Jakarta. Karena sebenarnya saya itu tinggalnya di Jakarta. Anak saya lahir dan tumbuh kembang besar di Jakarta semua. Dan setelah suami saya meninggal, baru kami pulang ke Belitung. Karena amanah suami saya nggak mau dimakamin di tempat lain kecuali di Belitung. Oh gitu. Iya. Baik Ibu, berarti sempat tinggal di Jakarta terus pindah ke Belitung Bu ya? Iya, karena Oke. permintaan suami. Oh iya. Terus untuk ada nggak nih Bu kegiatan rutin keluarga dalam hal keagamaan misalnya gitu? Oh, kalau kegiatan rutin keagamaan itu kita selalu mengikuti majelis taklim. Anak saya selalu sholat di masjid gitu. Untuk majelis taklimnya itu seminggu sekali atau gimana? Iya, kalau rutinnya seminggu sekali. Tapi kalau ada Habib atau Habib datang dari manalah gitu, kita selalu tidak mesti seminggu sekali. Kalau ada Habib, kita selalu ikut kemana kegiatan keagamaan tersebut. Terus untuk bersosialisasi di masyarakat nih, apakah sering mengikuti kegiatan-kegiatan kayak kerja bakti atau apa gitu misalnya? Iya, Polista selalu mengikuti kerja bakti di lingkungan, terutama di lingkungan sendiri. Kita paling minimal sebulan sekali membersihin lingkungan rumah. Terus untuk ada nggak nih Bu kebiasaan berbusana sehari-hari yang khas misalnya gitu? Ya ada, kalau di rumah kita selalu menerapkan untuk berbusana muslim, apalagi keluar rumah selalu pakai hijab. Tapi tidak ada ya untuk khusus misalnya kayak pakai cadar atau apa gitu nggak ada ya? Nggak ada ya? Yang penting menutup aurat. Yang penting menutup aurat. Iya. Untuk saat misalnya mengambil keputusan nih, itu Ibu di dalam keluarga itu mengambil keputusan secara berembuk atau bagaimana Bu? Oh, kita kalau dari dulu kalau ada masalah kita selalu mengambil keputusan sama-sama, kita rundingkan dulu sama keluarga. Nah sekarang berhubung papa yang nggak ada, kita runding sama anak-anak. Nah kita cari jalan yang terbaik, nah itulah kita ambil gitu. Oh baik Ibu. Terus untuk bahasa yang digunakan sehari-hari itu Bu, sekarang di keluarga Ibu pakai bahasa apa? Kita pakai bahasa daerah, ya daerah Belitung Pak. Pakai bahasa Belitung ya Bu ya? Iya. Oke. Terus untuk misalnya ada keluarga Ibu yang sakit gitu, biasanya keluarga Ibu ini memakai pelayanan kesehatan apa Bu? Ya tergantung, kalau pertama kita usahakan medis dulu. Kalau kita udah berusaha medis nggak bisa, kita pakai alternatif lain. Misalnya kita nyoba obat Cina atau obat apa gitu. Oh berarti masih menanamkan untuk budaya untuk berobat herbal gitu ya? Ya Intinya. Oh iya. Terus untuk agama nih Bu, agama yang dianut keluarga nih Muslim Bu ya? Iya.
Terus istilah agama Islam, terus ada nggak dalam keluarga ini yang agamanya ada perbedaan agama gitu? Oh gitu ya, Islam semua ya? Islam semua. Oke. Em, ada nggak nih Bu, misalnya kepercayaan yang dianut nih terkait dengan keagamaan, nilai-nilai keagamaan, misalnya kayak kalau di agama Islam itu kan terkenal kebersihan sebagian dari iman gitu. Ada nggak misalnya penerapannya gitu di keluarga ini? Ya kalau saya terapkan itu kita mengutamakan sholat ya 5 waktu. Ya pokoknya yang berdasarkan ajaran Islam itu yang kita terapkan. Seperti itu. Mengutamakan itu, iya. Terus untuk saya yang bertanya nih Bu, maaf nih, untuk penghasilan keluarga per bulannya itu sekitar berapa Bu? Oh maaf ya Dek ya, kalau penghasilan per bulan itu tidak tetap karena itu kan kerjanya juga tidak tetap. Jadi ya nggak bisa ditentuin lah gitu. Kalau range-nya sekitar berapa? Ya kurang lebih 1,5 lah. Iya. Terus apakah keluarga Ibu merasa cukup dengan penghasilan yang didapat per bulan? Ya alhamdulillah, rezeki mah ada aja dari Allah. Oh iya. Kalau kita bersyukur pasti cukup. Oh, iya. Baik Bu. Untuk ada nggak nih Bu tunjangan atau asuransi kesehatan yang digunakan gitu? Tidak ada, cuma BPJS aja. Makanya Berobat ke rumah sakit. namanya BPJS ya Bu ya? Iya betul. Terus ada nggak nih Bu aktivitas rekreasi keluarga yang dilakukan misalnya? Oh aktivitas keluarga kita yang sering rutin kita lakukan itu yaitu sebulan sekali. Itu kita selalu makan bersama keluar. Kalaupun salah satu ada keluarga nggak bisa, ya kita bawa pulang ke rumah dan makannya bareng-bareng di rumah sampai kumpul semua gitu. Oh, baik Ibu. Nah, selanjutnya untuk keluhan nih, untuk riwayat kesehatan masa lalu. Ada kan nih riwayat kesehatan masa lalu keluarga nih yang Ibu ingat? Oh, dari Ibu dulu deh. Oh iya, kalau saya tuh punya riwayat penyakit tiroid dan sakit. Dulu pernah dinyatakan dari dokter Frida rumah sakit Marsidi, katanya saya ada pengeroposan tulang. Tapi alhamdulillah saya suka berenang, dianjurin sama dokter Frida suruh banyak berenang di laut. Sekarang ya alhamdulillah sudah agak berkurang. Dan saya masih minum obat tiroid. Sebulan sekali masih kontrol ke rumah sakit. Jadi sekarang masih rutin ya? Iya, saya masih rutin minum obat dengan dokter Mirza. Terus apa namanya? Untuk keluarga yang lain? Kalau itu anak saya yang pertama itu dinyatakan dokter sakit penyumbatan, ada penyumbatan di otak sebelah kanan berdasarkan hasil MRI di Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta. Dan setelah saya berobat di rumah sakit selama 1,5 tahun tidak ada perubahan. Kemudian saya alternatif lain mencoba supaya gimana caranya menyembuhkan anak saya, dan saya berobat pakai herbal. Alhamdulillah sampai sekarang anak saya sembuh. Oh iya. Untuk itu almarhum suami meninggalnya kenapa? Oh, kalau suami saya meninggalnya kena penyakit diabetes. Oh, kena penyakit diabetes ya. Iya. Untuk sumber pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan keluarga Bu, misalnya kalau misalnya sakit itu langsung ke rumah sakit atau kemana dulu? Iya, kita ke rumah sakit langsung ke UGD. Iya. Oke. Kalau saya ingin tanya untuk terkait dengan karakteristik rumah. Untuk rumah ini ada berapa kamar ya Bu? Kamarnya ada 2. Ada 2 kamar ya? Iya. Terus kamar mandinya Bu? Kamar mandinya 1. Terus untuk ruang tamu? Ruang tamu 1. Oke. Untuk dapurnya Bu? Dapur 1. Oke. Baik Bu, selanjutnya untuk pola pembersihan, maksudnya untuk pembersihan rumah yang dilakukan gitu. Oh, kalau rumah kita itu dibersihkan setiap hari, disapu dan dipel rutin setiap hari. Oh, setiap hari ya. Ini Iya. Itu saling bantu yang melakukannya atau Ibu sendiri? Saya dibantu oleh anak saya yang perempuan. Kadang anak laki-laki juga membantu kalau mereka libur. Oh iya. Baik Ibu, untuk
tempat pembuangan sampah Bu. Nah itu gimana? Oh, kalau kita di sini pembuangan sampahnya diambil oleh mobil. Diambilnya 2 hari sekali. Oh jadi nanti Ibu misalnya ada orang yang ngambil ke Iya. rumah gitu dua hari sekali, nah itu Ibu membayar iurannya. Bayar iuran Oh seperti itu. sebulan sekali bayarnya. Jadi selanjutnya kalau untuk apa namanya interaksi dengan masyarakat nih Bu gimana Bu? Ya biasa kalau interaksi dengan masyarakat ya bagus. Kalau ada kegiatan apa di lingkungan sini kita selalu mengikuti. Oh seperti itu. Kalau untuk komunikasi antar keluarga Ibu gimana? Komunikasi antar keluarga yang baik. Jadi Baik, Ibu, kita ya? kalau ada masalah apa selalu kita bicarakan sama-sama. Oh baik seperti itu. Jadi ada saling komunikasi lah misalnya ada masalah komunikasi Iya, sama-sama. kita kalau ada masalah selalu kita bicarakan dengan jalan yang terbaik. Seperti itu. Terus untuk perannya Bu, peran keluarga apakah berjalan dengan baik atau gimana? Iya, kita peran keluarga itu sangat baik sekali dalam keluarga kita. Jadi kalau ada satu sama lain tuh saling erat hubungannya. Saling support lah iya, Ibu saling ya. support lah intinya gitu. Oke. Untuk nilai norma-norma nih Bu di dalam keluarga nih apakah telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu? Iya, kalau kita kan hidup itu kan punya aturan dan itu sendiri ada aturan dan tata cara keluarga kita sendiri gitu. Oh, jadi tetap Yang udah ditetapkan dari almarhum papanya dulu. Intinya disiplin lah, disiplin waktu, kita bisa memanage waktu dengan baik lah intinya gitu. Oh baik. Selanjutnya untuk perawatan kesehatan nih Bu, apa yang dilakukan untuk bisa mempertahankan kesehatan di lingkungan keluarga Ibu ini? Kebetulan yang masalah kesehatan yang bermasalah cuma masih saya sendiri. Nah jadi kalau masalah kesehatan itu alhamdulillah saya rutin ke rumah sakit sebulan sekali kontrolnya. Untuk anak-anak yang lain rutin juga ngecek itu atau? Enggak, kalau yang lain kan sekarang udah anak saya udah nggak ada masalah, yang perempuan dan alhamdulillah yang laki-laki 2 itu nggak ada masalah dengan kesehatannya. Oke. Apa namanya? Terus untuk stres jangka panjang nih Bu dan jangka pendek, apa yang dilakukan Ibu dan keluarga untuk mengatasi hal tersebut? Ya, yang seperti saya sebutkan tadi, kalau kita tuh setiap ada masalah selalu kita omongkan sama-sama. Kemudian harus dilakukan berembuk gitu ya? Iya. Berembuk, saling mencerita, saling. Iya, soalnya kalau kita tuh kebetulan setiap hari kan selalu makan bersama. Jadi kalau ada masalah selalu menceritakan masalah masing-masing dan disitulah kita menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Terus berarti saling berembuk, saling hibur kalau misalnya ada masalah seperti itu ya? Oke. Kita nyari jalan keluar yang terbaik intinya gitu. Oke, baik Ibu. Jadi masalahnya nggak berlarut-larut. Benar-benar. Jadi ada jalan keluar lah. Iya, gitu ya. Di sini mungkin saya ingin tanya lagi terkait tadi kan saya sudah bertanya terkait dengan kondisi kesehatan, lingkungan dan sebagainya kan. Untuk selanjutnya saya izin untuk melakukan pemeriksaan fisik Bu ya. Iya, silakan. Pada Ibu dan nanti juga anak-anak Ibu saya mohon izin kalau misalnya diizinkan. Iya, boleh. Saya akan melakukan pemeriksaannya Bu ya. Kebetulan saya udah berangkat kerja Pak. Berangkat kerja ya? Iya. Berarti Ibu aja lah ya? Iya, yang satunya lagi keluar, lagi jalan-jalan. Oh ya udah. Saya ambil alat dulu ya Bu. Iya, silakan Pak. Baik Ibu, tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan fisik ya kan? Iya. Ada keluarga Ibu. Nah, apa nih harapan harapan Ibu terkait dengan keluarga Ibu
harapan keluarga tentang harapan masalah kesehatan. Kalau harapan saya semoga saya dan anak-anak saya bebas dari penyakit. Iya. Maunya sih nggak ada keluhan apa-apa gitu. Kalau hidup sehat kan enak gitu. Oke, berarti untuk lebih memperhatikan pola hidup sehat Iya. seperti itu Bu ya, agar mencegah timbul Jangan penyakit. timbulnya penyakit, Oke. menerapkan pola hidup sehat, makan yang bergizi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke. Terus harapan Ibu dan keluarga nih terhadap petugas kesehatan keluarga yang ada di lingkungan. Ya, harapan saya semoga mudah-mudahan ada meningkatkan puskesmas keliling gitu. Oh, Biar jadi- diadakan puskesmas keliling. Oh, jadi untuk- bisa ngecek rumah-rumah Iya, gitu Bu ngecek ya. rumah-rumah gitulah adek gitu. Oke, baik Ibu. Supaya jadi ada orang yang nggak sempat ke rumah sakit atau puskesmas kan bisa terdeteksi lebih dini kalau ada Oh, iya, penyakitnya benar. gitu. Nah, Ibu, sebelumnya kan ini kan kita sudah melakukan pengkajian terkait dengan kesehatan keluarga Ya, dan juga setelah melakukan pemeriksaan fisik juga ya. kan. Nah, mungkin segitu saja dulu Oke. terkait dengan kegiatan ini, dan saya ucapkan terima kasih Sama-sama. atas ketersediaan Ibu untuk dilakukan pengkajian seperti Iya. itu ya. Nanti untuk lebih lanjutnya ini akan dilakukan analisa untuk proses keperawatan lebih lanjut seperti Iya. itu Bu ya. Iya, Nah, terima baik, Ibu. kasih. Apa yang ingin ditanyakan Bu setelah Oh, kita nggak melakukan? ada. Oh, Iya. nggak ada Bu ya. Iya. Oke, kalau gitu saya izin pamit dulu ya Bu ya. Iya, terima kasih, Dek. Oke, terima kasih Bu. Yuk.